Halo, selamat datang dan salam hangat untuk Anda yang sedang mendengarkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di sini bersama saya dalam sebuah pembahasan yang mungkin jarang disentuh, namun sangat menarik untuk dipahami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menimbulkan penasaran, bahkan perdebatan. Siapa sebenarnya yang memiliki nafsu lebih besar, pria atau perempuan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar anggapan bahwa pria memiliki nafsu yang lebih besar daripada perempuan. Namun, di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa perempuan justru memiliki nafsu yang lebih kuat. Hanya saja, mereka tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Mana yang benar? Sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita perlu memahami satu hal. Nafsu tidak ditentukan oleh jenis kelamin saja, tetapi oleh kombinasi hormon, emosi, konteks, dan pengalaman hidup. Dan inilah yang membuat topik ini menarik. Bagian 1, nafsu bukan sekadar dorongan fisik. Pria dan perempuan suma-suma memiliki dorongan seksual, tetapi cara mereka merasakan dan mengekspresikannya sering berbeda. Pria cenderung memiliki dorongan seksual yang lebih visual, cepat muncul, dan mudah dipicu oleh rangsangan fisik. Sebaliknya, perempuan sering merasakan nafsu sebagai gabungan dari emosi, kedekatan, rasa aman, dan suasana hati. Namun, yang sering tidak disadari adalah ketika perempuan sudah merasa aman, nyaman, dan terhubung secara emosional, intensitas nafsunya bisa sangat besar, bahkan bisa melampaui dorongan pria. Karena bagi perempuan, dorongan itu tidak hanya berasal dari tubuh tetapi juga dari psikologinya. Bagian 2, hormon yang menggerakkan nafsu. Secara biologis, pria memiliki hormon testosteron yang tinggi. Hormon ini meningkatkan dorongan seksual dan agresivitas. Karena itu, orang mengira bahwa pria pasti lebih bernafsu. Namun, perempuan juga memiliki testosteron, meski lebih sedikit. Dan yang sering dilupakan adalah tubuh perempuan mengalami fluktuasi hormon setiap bulan. Pada masa tertentu, terutama saat ovulasi, keinginan seksual perempuan dapat meningkat sangat besar. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan di masa subur, tubuh perempuan mengirim sinyal biologis untuk meningkatkan gairah. Nafsu perempuan bisa melonjak tajam ketika emosinya stabil dan hubungan dengan pasangan terasa dekat. Ketika berada dalam relasi yang aman, perempuan cenderung memiliki stamina seksual yang panjang dan intens. Jadi, besar kecilnya nafsu bukan sekadar soal hormon total, tetapi kapan hormon itu naik dan bagaimana kondisi emosinya. Bagian 3, nafsu perempuan tidak terlihat. Salah satu alasan munculnya anggapan bahwa perempuan bernafsu lebih besar adalah karena mereka sering menyembunyikannya. Bukan karena tidak punya nafsu, bukan karena tidak ingin, tetapi karena cara mereka dididik oleh lingkungan. Perempuan diajarkan untuk menjaga sikap. Perempuan diajarkan untuk tidak menunjukkan keinginan. Banyak perempuan takut dinilai negatif jika mengungkapkan hasratnya. Karena itu, nafsu perempuan sering dianggap diam, tenang, atau tersembunyi. Padahal, yang tersembunyi bukan nafsunya, tetapi ekspresinya. Dan ketika perempuan akhirnya merasa aman untuk mengekspresikan keinginannya, barulah seseorang menyadari bahwa nafsu perempuan bisa sangat intens, mendalam, dan berlapis-lapis. Bagian 4, nafsu bukan kompetisi. Pertanyaannya, apakah perempuan benar-benar memiliki nafsu lebih besar dari pria? Jawabannya, tidak ada satu gender yang pasti lebih besar atau lebih kecil. Yang ada adalah cara yang berbeda dalam merasakan, memproses, dan mengekspresikan keinginan. Dalam banyak situasi, pria lebih cepat bangkit, tetapi perempuan lebih lama dan dalam. Pria mudah terpicu rangsangan fisik, perempuan mudah terpicu rangsangan emosional. Pria mungkin lebih sering menunjukkan, perempuan mungkin lebih banyak memendam. Yang terpenting bukan siapa yang lebih besar, tetapi bagaimana kedua pihak saling memahami. Pada akhirnya, nafsu adalah hal yang wajar dimiliki setiap manusia. Tidak buruk, tidak kotor, tidak memalukan. Yang membuatnya sehat bukan seberapa besar dorongannya, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan kedewasaan, komunikasi, dan rasa saling menghormati. Jadi, daripada bertanya siapa lebih bernafsu, pria atau perempuan, lebih baik kita bertanya bagaimana kita bisa saling memahami, saling menjaga, dan saling membangun hubungan yang sehat, jujur, dan saling menghargai, karena disitulah letak
kekuatan sebenarnya. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Topik tentang nafsu, baik pada pria maupun perempuan, sering menjadi bahan salah paham, candaan, bahkan stigma. Padahal, ketika kita melihatnya dari sisi yang lebih luas biologis, emosional, dan psikologis, kita menyadari satu hal penting. Nafsu bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Bukan siapa yang lebih besar atau lebih kecil. Bukan siapa yang lebih benar atau lebih salah. Yang terpenting adalah bagaimana setiap orang memahami dirinya, memahami pasangannya, dan menjalin hubungan yang sehat lewat komunikasi, rasa hormat, dan kejujuran. Semoga pembahasan ini membuka pandangan baru, menambah pemahaman, dan membantu kita lebih bijak dalam melihat dorongan yang memang wajar dimiliki setiap manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga hari Anda dipenuhi ketenangan, kebaikan, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap diri sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi.